Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Untung. Iya, terima kasih untuk teman-teman semua yang terus mendoakan dan juga mensupport channel ini. Dan mudah-mudahan channel ini mampu untuk terus memberikan inspirasi buat kita semuanya. Amin. Nah, untuk kritik dan saran, monggo silakan kirimkan kepada kami. Dan tentunya juga untuk masukan-masukan, monggo saja. Sebelum kita mulai, tentunya juga jangan lupa untuk like and subscribe. Dan nyalain loncengnya supaya kalian bisa selalu update apa aja konten-konten yang kita upload gitu ya. Benar. Nah, kali ini kita punya cerita inspiratif juga, yang cerita yang begitu viral sekali. Cerita yang menurut saya ini, Masya Allah, kita semua kayaknya pengen banget ya meninggal dalam keadaan seperti itu ya. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu video viral berikut ini yang juga mengagetkan dan juga membuat haru banyak orang, membuat banyak orang ngiri dalam kebaikan ini. Langsung aja kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Masih ingat dengan video viral yang memperlihatkan seorang ustazah mengembuskan nafas terakhir saat memimpin pengajian pada Kamis 15 September 2022? Dokter, kita ke sana. Jalan dah saya sama anak saya. Kalau bapak sendiri jalan, saya ke KKUA dulu karena ada acara sebentar aja gitu. Sampai di Kalibata ditelepon lagi bahwa ibu saya udah meninggal. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid. Almarhum Ustazah Taslimah wafat saat sedang membaca surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng keluarga beliau, yaitu anak dari almarhumah Hajah Taslimah, yaitu Ibu Hajah Mariana dan sang suami Bapak Haji Sutio. Benarkah di saat-saat terakhir bertemu Hajah Taslimah melakukan hal yang tidak seperti biasanya? Apa benar wafat beliau kabarnya terdengar hingga ke Mekah? Lalu seperti apa sih keseharian beliau? Tonton lengkapnya di channel Cerita Untungs. Ya Masya Allah, itulah dia tadi almarhumah Hajah Taslimah yang Masya Allah saat itu sedang memimpin suatu pengajian, majelis taklim gitu, dan almarhumah dipanggil ketika membacakan surat Al-Baqarah. Benar, kalau nggak salah ayat 163 wa ilahukum ilahu wahid, kalau nggak salah pas part itu, tapi lebih detailnya kita akan tanyakan apa sebenarnya keseharian beliau sampai beliau ini begitu indah sekali cara dipanggilnya. Kita akan bertemu dengan keluarga dari almarhumah. Langsung aja kita ketemu dengan putri dari beliau, yaitu Hajah Mariana dan juga mantunya Bapak Haji Sutio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Aduh, sebelumnya kita turut berduka cita. Ya, terima kasih. Masya Allah, begitu banyak doa yang terus dipanjatkan untuk almarhumah. Kita juga dengar banyak sekali salat gaib yang dipanjatkan untuk almarhumah. Masya Allah banget. Kita juga pas dengar pas lihat langsung berita viralnya itu benar-benar kita sedih sekaligus ngiri gitu ya. Meninggalkan, dipanggil dalam keadaan seperti itu. Karena kan katanya kita meninggal itu dalam keadaan ataupun kebiasaan sehari-hari. Almarhumah dalam keadaan memimpin majelis taklim. Masya Allah. Nah, kita tanya dulu hubungan dari Ibu dengan almarhumah. Ibu adalah siapanya almarhumah? Putri keberapa dari? Saya putri pertama dan terakhir, Mas. Oh, pertama dan terakhir. Berarti anak tunggal. Iya, betul. Boleh dikatakan begitu. Iya. Dan menikah sama Bapak Sutio sudah 30 tahun berarti? 40 tahun? Ada dari 92. Dari 92 saya nikah kepada beliau. 30 tahun berarti? 30 tahun. Persis 30 tahun. Iya. Nah, ini gimana nih Ibu sebagai anaknya gitu ya? Kronologis, mungkin cerita dulu sedikit kronologis tentang gimana beliau dipanggil, terus bagaimana keadaan seperti apa saat itu gitu, apakah ada yang mendampingi keluarga atau seperti apa? Oh iya.
kan ibu saya kan kayaknya menurut saya nggak ada punya penyakit parah waktu mau pergi ngaji kan. Malamnya sempat ke rumah saya habis Isya. Kita bincang-bincang di ruang tamu. Saya lagi pada makan bakso, beliau minta coba saya cobain gitu. Kata anak saya, jangan, manggilnya maaf ya, manggilnya emak ya kalau orang kampung. Jangan mak, itu airnya pedes gitu, kuahnya pedes katanya. Enggak, sekarang mak udah doyan pedes gitu. Oh emang sebelumnya nggak bisa pedes? Maaf kalau makan pedes langsung ke buang air. Oh, kalau ibu saya itu agak sensitif. iya ya? sensitif banget. Nah ternyata udah 5 menit kemudian suami saya bilang, Mama maaf minta kunci rumah soalnya mau ada material datang, kan lagi renovasi musola. Di depan rumah ibu saya. Di daerah mana tuh Bu? Di rumah saya juga di Kebagusan juga. Jadi berhadapan gitu rumah. Ini rumah, di sini musolanya. Jadi amanat terakhir ke saya, ini tolong direnovasi musola ini. Setelah gitu saya bentuk panitia. Kemudian saya bentuk, alhamdulillah udah kumpul dana sekian, saya mulain. Alhamdulillah sekarang udah baru 40%. 40%. Bapak sama almarhumah tinggal deketan? Berdekatan. Oh, jadi hampir 24 jam tahu ya keseharian Iya. beliau? Tahu. Cuma Jadi- kalau malam kita nggak tahu. Soalnya kan Kalau malam kata tidurnya masih anak saya yang nemenin. Iya. Oh, berarti gitu. kalau bapak masih ada tapi? Apa? Enggak ada. lama. Udah lama 2013 kalau nggak salah. Oh, berarti 13. memang udah sendiri ya? di Sendiri, rumah? tapi kalau malam ditemenin sama anak saya yang kedua. Oh, ya Iya, mamanya selalu tidur di sana. kalau malam selalu ditemenin. Kan kalau siang ibu saya banyak aktivitas. Jadi saru lah kalau sendiri nggak merasa sendirian. Berarti kita kalau nemenin kalau malam aja. Malam aja. Iya. Usia berapa sih almarhumah? Ibu saya 71. 71 tahun. Iya. Kalau kita lihat sih memang keadaan di pas video itu keadaannya sehat ya. Sehat. Maksudnya bugar gitu ya, bukan Iya, bukan yang mungkin bisa Bukan tua renta bukan gitu tua ya, yang enggak ya? maksudnya Iya. yang gimana gitu, Enggak. enggak gitu, masih seger Bacaannya banget. juga Masya Allah lancar gitu. Iya makanya kok. Pagi itu mau berangkat masih pamitan sama saya. Berarti pagi masih ketemu. Pagi mau berangkat sih saya setelah salat subuh saya ngobrol di musola. Beliau nyamperin. Saya dihitung teman saya kan ada berapa orang gitu, dihitung 1, 2, 3, 4 bilang dada gitu. Oh gitu. Tapi Udah 1, 2, 3, 4 Sampai melambaikan tangan gitu. tapi Saya melambaikan kira tangan. menghitung itu mau membelikan sarapan gitu. Oh. Gini Oh. kan. Itu terakhir kali ketemu? Terakhir Iya. kali ketemu. Masih bercanda atau? Masih bercanda begitu. Bercanda. Pas Tapi mau emang- berangkat, Mas. Mau berangkat? Mau berangkat ke Asapia? taklim ini, Iya, Asapia. Oh, acaranya pagi? Pagi ya, kan dari rumah setelah sholat Setelah subuh subuh. udah langsung jalan. Oh, beliau emang ini ya pagi-pagi. Iya. Tapi itu mungkin sign nggak sih? Maksudnya apakah 1, 2, 3 dada gitu sesuatu yang biasa atau Enggak biasa. Iya, Nggak jadi biasa, ya kadang-kadang biasa nyapa gitu, saya mau jalan. Iya, enggak pakai dadah gitu Biasa aja. Oh, kali ini tapi pakai Pakai dada. dada. Ya Oh. Allah. Ya jadi yang terakhir ketemu Bapak. Iya, terakhir itu. Terakhir ketemu. Kalau Ibu terakhir Malamnya ketemu itu malam ketemu, makan bakso. malamnya itu makan bakso. Beliau ini usia 71 masih apa namanya giat seperti itu, apa ini tumbenan apa emang setiap hari kegiatan Setiap ini? hari. Masih fit, Enggak ada Mas. itu. Masih fit. Masih fit. banget. Enggak ada Masih fit. berhentinya ibarat kalau kata saya mah. Apa tuh aktivitas sehari-hari? Emang begitu? Iya, Iya. mencari ilmu dan mengajarkan kepada itu ibu-ibu sekalian, ibu anak-anak, ibu-ibu. Diajarin ibu nyari ilmu ke tempat lain, terus bagi-bagi kepada Masya Allah. wilayah Masya situ. Allah. Kepada ibu-ibu, Kepada ibu-ibu. kan taklimnya itu di situ Taklim. banyak, Mas. Ada Makanya puluhan itu. makanya musola dia agak cerewet. Ayo benerin cepetnya untuk menuntut ilmu, untuk mengajarkan ibu-ibu yang lain di musola. Itu. Oh, jadi makanya kepengen terus. titipan beliau tuh supaya mungkin Wasiat, iya, ininya iya. nanti mau Musola mulai itu di sana. supaya cepat selesai. Iya, mereka tuh beliau tuh sebelum giroh ini banget. sebelum Iya. pergi aja Iya. masih pengen ada investasi Iya. di situ gitu Iya. jadi kepala jariah. Kan meninggal hari Kamis. Terus sempat hari Rabu sudah dipakai untuk majlis taklim. Oh. Karena Musola. tukang kebetulan lagi pulang kampung kan. Kita ngambil tukang orang wilayah Bapak gitu pulang kampung. Ya udah kalau nggak apa-apa kita ngaji di dalam musola. Nggak rame kan nggak ada tukang. Itulah yang terakhir ibu duduk di dalam Rebo, masuk. iya, Mas. Iya, rebo. Iya, hari Sempat Rabunya. memimpin taklim di Masya situ. Allah. Gitu. Kamis Tapi- berangkat. Beliau ini emang sering taklim. Maksudnya sering ngisi taklim. Isi emang selalu. Emang dari Senin kegiatannya sampai cuma taklim Taklim aja Mas. kegiatannya. Kegiatannya itu Sehari taklim. berapa kali? Bisa 2 kali, bisa 3 kali.
Ntar udah selesai Jadi pun, orang kalau ada yang iya, perlu mau apa ya pengen mimpin doa untuk orang 7 nikahan, bulanan, 7 pernikahan bulan gitu, selalu diundang. harus Dia bersedia gitu ya. Ini dulu diagendakan dulu. Oh, jadi udah Hari ini jam padat segini gitu udah ya. padat gitu. Jadi adanya taklim sana pindah sini terus tiap hari gitu aja. Oh, Iya. Masya Allah. Nah, ini kita balik lagi ke kronologis ketika kejadian itu Iya. Pak sama Ibu. Itu mungkin kan Bapak sama Ibu tidak ada di sana. Mungkin Tidak, ada cerita nggak Iya. dari teman-teman beliau yang Iya. ikut mendampingi? Seperti apa sih kronologis ketika beliau memang dipanggil saat itu? Iya. Gini Mbak, saya kan seorang penyuluh juga di KUA Pasar Minggu ya saya. Oh. Masih PNP, cuma belum PNS. Nah, saya kan mau ada rencana ke situ, mau penyerahan laporan. Terus saya lagi masak buru-buru, ada WA datang dari ponakan ibu saya yang ikut pada Mendampingi. ngaji pada hari itu. mendampingi saat Mendampingi itu. saat itu. Cuma aja Nana gitu kan. Terus saya bilang kenapa sih? Aku kan lagi masak mau cepat-cepat ke KUA, saya bilang gitu kan. Terus dia telepon lagi, Aji Nana, emak pingsan gitu. Oh, awalnya bilangnya Pingsan. 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 Saya buang aja udah tuh belanjaan saya lagi masak. Terus saya mandi langsung bawa anak saya, ayo kita ke Masjid Al Barkah. Terus telepon, boleh nggak emak saya bawa ke penyakit rumah sakit PON Cawang. Kan ibu punya riwayat darah tinggi. Mungkin karena otaknya kali ya gitu Oh, kan. Kalau arahnya kata- ke sana iya mikirnya. ke sana. Terus dibilang, nggak jadi dah karena ini jam kerja macet kan. Ya udah sekarang kan deket rumah sakit terdekat Tebet. aja. Coba ke Tebet aja dulu. Ntar apa kata dokter, kita ke sana. Jalan dah saya sama anak saya. Kalau bapak sendiri jalan, saya ke KUA dulu karena ada acara sebentar aja gitu. Sampai di Kalibata ditelepon lagi bahwa ibu saya udah meninggal. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. Shock banget saya. Lagi ke- Anak saya sampai mengerem mendadak gitu. Emak meninggal gitu aja langsung. Terus saya yang pinggirin motor, saya tanya, telepon lagi yang ponakan yang ikut ibu saya gini. Terus keadaan saya bagaimana? Ke rumah sakit apa saya langsung pulang? Ajarana ke rumah sakit dulu, pastiin bahwa emak udah nggak ada gitu. Saya langsung ke rumah sakit Tebet. Ternyata bener ibu saya udah terbujur kaku. Berarti pas kejadian yang direkam di video tersebut, apakah itu saat sakratul mautnya atau seperti Pingsan apa? dulu kali. Pingsan katanya sih. Itu Jadi pingsan dulu. kalau Iya, ceritanya Pak itu. Kiai itu Oh. begitu blek itu diangkat itu udah emang udah Udah nggak nggak ada. ada, cuma Udah penasaran nggak ada. kali beliau itu. Diangkat bawa keluar itu emang udah nggak ada. Berarti Anaknya Pak Kiai. Cuma mungkin mau diperiksa dulu kali Iya, ya. sedikit mau untuk- mastiin aja. Mastiin. Iya. Soalnya itu orang-orang lihatnya itu kayak momen-momen yang indah banget ya Momen ibaratnya. indah. Iya. Tanpa ada gimana prosesnya kan proses seperti mengambil apa bulu dari tepung katanya kan. Iya, Oh, iya, iya. iya. ya, dan katanya kan Insya Allah. ketika kejadian tersebut kan kejadian yang paling sakit dan menyakitkan Iya, sekali kan benar. sebenarnya pas ketika ditarik itu, tapi beliau kayak masih melafazkan ayat-ayat suci Quran Iya, gitu iya, dalam iya, karya terakhirnya iya. pun masih terus sampai akhirnya benar-benar udah nggak bisa gitu kan. Kalau kita lihat ketika beliau benar-benar pingsan atau apakah itu prosesnya kita walau-walam gitu ya. Iya, iya. Tapi benar-benar ketika terakhir itu pun itu masih dilafazkan Hafal. gitu. Iya, Heeh. masih. Kalimat apa Bu yang katanya? Yang apanya wahid itu la ilaha illallah, kayak yang ayat kursi yang dia baca itu langsung. Wa ilaukum Saya juga illallah. ngelihatnya sih nggak, tapi jelas saya udah jangan diputar lagi saya nggak tega ngelihatnya gitu. Saya nyesel banget kenapa nggak ikut gitu. Emang Emang saya nggak pernah ikut. Kan saya punya anak ya, masih sekolah, bapaknya ada yang kerja. Jadi saya selalu ngurus di rumah, ibu sama sopir setiap Kamis itu. Sama teman-temannya. Walaupun ada yang nggak ada yang ikut, pasti saya aman karena sama sopir. Kan turun udah di depan musola masjid gitu. Emang beliau apa suka Mandiri sama kegiatan itu itu juga ya? Mandiri, Suka emang saya banget. Suka bilang banget ya, Suka taklim banget. tuh suka banget Taklim ya. itu suka banget. pergi ngaji boleh, yang penting badan sehat, saya bilang gitu. Kalau nggak sehat jangan, nanti nyusahin orang banyak, saya bilang gitu. Kan kita nggak mesti ngikutin beliau terus. Gitu Nah, aja Mbak. Ketika
kejadian gitu ya, berarti kan sudah bertemu dengan orang banyak, Iya. terus mungkin juga ada ponakannya Dua beliau ponakan. yang mendampingi. Iya. Ada nggak mungkin beliau sempat mengatakan apa mungkin saya ada sakit di mana atau apa gitu pas sebelum kejadian Iya. gitu ya? Ada nggak tuh Bu berkeluh kesah? Saya atau tanya seperti sopir, apa? bagaimana keadaan emak di mobil, bicara apa sepanjang jalan gitu ya. Enggak ada yang diomongin, cuma lu belum nyarap, ntar lu sakit loh, kata dia gitu. Udah lama, ntar di sana ada bubur ayam biasanya gitu. Ntar nyarap, sakit loh katanya. Ntar siapa lagi yang nyopirin, kata dia gitu. Terus kata sopir, saya juga nggak habis pikir. Biasanya kan emak kalau naik mobil kan ate-ate gitu kan pelan-pelan. Ini kok langsung blek duduk, kayaknya ringan gitu. Nggak habis pikir, iya. Waktu kemarin gitu susah mau masuk ke mobil gitu, mau duduk susah. Berapa tahun beliau nyupirin ibu tuh? Sudah lama. Udah lama banget. Dia di rumah ibu saya ngontrak dari pengantin baru sampai anaknya usia 25 tahun. Oh berarti udah lama Oh, sekali ya. Udah Orang Sumatera. Kemarin terakhir kali dia nyupirin Terakhir. almarhumah. Iya. Kemana aja sama beliau. Masya Allah. Heeh. Tapi kalau apa namanya dari keterangan medis ada nggak penyebab meninggalnya itu? Enggak apa? sih katanya. Jadi Apa dia stroke apa gitu? dokter pun nggak bisa mastiin. Cuma saya mandikan ibu saya nggak ada terasa-rasa biru-biru gitu. Nggak ada. Biasa Kalau aja. jantung biasanya kan biru gitu Iya, ya. nggak ada. Pembuluh Cuma di sini darahnya. ada Ada yang tempel biru-biru koyo. nggak? Kalau orang Betawi kan pakai tempel koyo ya, mungkin karena pegel-pegel katanya gitu. Emang 2 hari sebelumnya diurut karena sakit kakinya. Pegel menurut dia. Iya, Cenut-cenut biasa ya gitu. kalau Iya misalnya biasa. orang tua ya. Iya, kita Iya. pun yang masih muda masih sakit Iya, ya, kayak bilang biasalah gitu. Katanya ada yang lihat postingannya apa namanya? Wajah beliau tersenyum katanya. Iya, saya juga kaget ya. Makanya saya bilang, Seperti biasa kan. saya bilang jangan dimandiin dulu, jangan ditutup. Mak ini pingsan. Saya hampir nggak percaya. Soalnya Apakah kayak orang suri merem gitu gitu. kita pikiran kita. Oh ya masih Iya, masih biasa aja gitu. Kan pernah ada Senyum. jamaah dari makam ke rumah saya. Saya sampai tanya, ada suara orang teriak nggak di dalam kuburan? Soalnya saya nggak percaya ibu saya. Oh takut meninggal. mungkin Takutnya masih, ayo bangun tolong saya. gitu Iya. ya. Masih nggak percaya saya bener demi Allah. Soalnya wajahnya kayak tidur aja gitu. Oh, baik. Nah, berarti saat ibu dikonfirmasi bahwa emak udah meninggal, kan ibu langsung ke rumah sakit ya. Iya. Nah, saat itu medis bilang nggak meninggalnya udah berapa? Kan biasanya tahu ya Iya, udah berapa iya, lama iya. gitu meninggalnya atau seperti apa. Kebetulan saya nggak sempat ketemu dokter, saya ketemu ponakan-ponakan emak, dibilang gitu, katanya setengah jam yang lalu sudah Itu meninggal. persis ketika kejadian Katanya yang pas Iya. dibawa dari pelataran masjid, mungkin ke mobil udah nggak ada katanya. Gitu. Masya Ya, Allah. masih di dalam masjid berarti. Pas diangkat benar-benar gitu. diangkat. Iya, di Iya. dalam masjid. Kan kayaknya pernah ada fotonya pas lagi jatuh, ada nembusan napas yang ketiga kali dari perut kelihatan. Oh, Ibu saya, seperti itu. kalau saya perhatiin gitu ada. Di video itu ya? Iya, Nah, ibu gimana ngelihat ya gimana ya? Ya sok kejadian banget itu, teriaknya. apalagi ngeliat kejadian viral itu kan pasti ini juga pas banget gitu ya. Pas, Iya. iya. Apa ketika ada seseorang yang memvideokan beliau Heeh. pas Pas banget. banget, Seperti ini kayak mensyiarkan juga gitu. Iya, iya. Meninggalnya beliau itu membuat orang-orang, masya Allah semua Iya. pengen gitu ya Iya. dipanggil Ya dalam keadaan kayak seperti itu. menginspirasi ke kita untuk Iya, betul. beribadah lebih giat lagi. Iya, Lebih betul. getol lagi lah kalau bahasanya orang. Kemarin pun Betul, datang betul, ada betul. tiga jamaah ya. Saya nggak tahu dari mana itu datangnya. Tahu sih tahu dari daerah Parung, dari Kampung Melayu. Tapi saya nggak tahu siapa dia. Cuma dia mau ngeliat dari YouTube aja pada ke Jadi rumah Masya saya, Allah, yang takziah. lari ke rumah, Pada ke rumah. pengen lihat jenazahnya juga. Sampai sekarang juga masih Ada ada yang ke datang, rumah. cuma tanya-tanya gimana ibu Nanya-nanya ini gitu. rahasianya apa. Terus ada yang ke makam juga bermobil-mobil. Rasanya apa yang kok bisa meninggal begitu? Iya, Itu dia yang mau pasti kita semua tanya nih Pak. bertanya-tanya, Iya. iya. Jadi berarti kalau kronologis bagaimana meninggal semuanya sih sebenarnya sudah jelas. Garisan Iya, Allah iya, ya saya. semuanya ya. Yang mau kita tahu tuh bagaimana sih apa sih yang dilakukan sehari-hari beliau ini sampai akhirnya kok Gimana ya, saya juga bingung. ibaratnya apa namanya ini kan privilege ya, ibaratnya sebuah keistimewaan gitu, meninggal dipilih pada saat-saat terbaik juga gitu ya. Nah, apa namanya kebaikan beliau apa aja, testimoni dari orang-orang yang mungkin baru diketahui atau apa, kita ada hobi khusus apa gitu. Selagi saya masih satu rumah sama beliau sih gini ya, kita masih enak tidur gitu kan, di kamar ya kelihatan lampu kan tadinya gelap tuh, terus nyala-nyalain ternyata emak udah lagi baca
Quran. Jadi seharian mah itu dari 2:30 sampai subuh nggak tidur, apa aja dia baca wiridan. Oh, udah bangun. Baca Quran, wirid, sholat tahajud sampai subuh. Pokoknya dia merasa rugi kalau nggak Sampai tahajud, tahajud. kalau merasa rugi nggak baca Quran. Dari setengah tiga sampai subuh itu balik. Iya. Sampai subuh itu Makanya dibilang kegiatannya gini. ya baca Quran, wirid, tahajud. Padahal lewat kegiatan sayang ya? Iya. Iya, sayang dia merasa Tiap sayang. hari itu. Lagi sakit pun dia minta dibangunin. Masya Allah. Iya. Padahal kan kegiatan beliau juga dari pagi Penuh. juga Iya, penuh ya. penuh. Tapi beliau tetap malamnya. Tetap nggak mau. Tidur jam berapa Bu beliau biasanya? Ya tidurnya lebih awal, jam 10, jam 11 tidur. Oh Lebih itu juga nggak awal juga Nggak ya. awal ya. Nah, kalau mungkin kan bisa dibilang kalau awal tuh habis Isya gitu ya. Nah, ini Enggak, jam 10-an juga Iya, ya. iya, tetap udah iya, iya. larut. Habis sisa itu biasa malah main Rutinitas ke beliau rumah saya. begitu. Main sama cicitnya. Sama anak saya ngumpul di rumah itu selalu sehabis maghrib, sehabis sisa itu. Iya, setelah habis Isya, setiap habis Isya pasti ke rumah saya. Jam 9, Ntar jam 9, jam 10 gitu. pulang, tinggal Pulang, tidur kan. Jadi nggak merasa tidurin. kesepian. Oh. Iya, kecuali hujan nggak ke bawah, berarti saya yang ke atas nemenin gitu aja sehari-hari. Kan ibu saya sendiri gitu. Oh, memang karena sendirian tapi justru masih ada waktu juga buat cicit dan Iya, cucunya gitu selalu ya. ke rumah. Iya, selalu ke rumah. Ke cucu saya. Berarti Kalau- setiap hari tuh pasti ketemu ya? Pasti Kalau nggak ketemu sekali aja udah nanya nanyain terus itu. kemana nih anu, mana sih anu, Kemana gitu. cicitnya kemana ini? Nanya terus. Berarti sosok yang sangat dekat sekali. Ya Allah, saya Dekat merasa banget kehilangan sama benar, anak, Bang. sama mantu, sama semua sekeluarga itu dekat sekali. Kalau beliau sendiri ini nggak ada pesan selama hidup, pernah pesan-pesan apa yang sampai masih diingat gitu? Ya itu Pak. Ya ini aja pesannya Pak untuk merenovasi musola ini supaya cepat selesai. Saya Iya. akan menikmatin. Mumpung saya masih hidup. Mau ngajar ilmu Itu agama maunya dia. di dalam masjid Mau itu, menyampaikan musola itu. ilmu-ilmunya kepada. Jadi sebagai pembimbing ibu-ibu di lingkungan daerah situ Iya. semua. Sejak kapan sih ibu tuh rajin? Wah, dari kecil. Ini dari kalau menurut kata si orang-orang sih dari turunan deh. Ibunya dulu kan pernah ke Asafiyah juga. Asafiyah juga. Jadi ibu Jadi- saya masih kecil dibawa-bawa gitu. Dibawa ke Asafiyah itu. Masih SD dibawa. Jadi ini Ikut, melanjutkan ibunya udah nggak ada. Ini dilanjutkan Hobi. terus. Oh, iya. Hobi ke sana itu. Jadi ceritanya udah makanannya dah. Kita kan juga kaget ya, kita pikir almarhumah ini mama tinggalnya di daerah Tebet karena kebetulan masjidnya di Oh, Tebet. Tapi tidak. ternyata Di Pasar Di Minggu Lenteng kebagusan. Agung. kebagusan memang Oh, keliling beliau. gitu ya. Keliling. Kalau taklim keliling. Iya. Oh. Nggak Kalau cuma jauh bawa satu mobil, tempat kalau ya. deket ya kalau Iya. saya sempat saya antar pakai motor. Itu Senin, aja. Selasa sampai Minggu ada. Kemana aja biasanya tuh? Ya keliling? Al Murtado di Lenteng, Lenteng Agung. terus di lingkungan itu juga banyak majelis Banyak. taklim. Oh, jadi memang Dari beberapa majelis taklim digabung. Karena kalau ada yang minta ngajar ngaji Dia- malam, beliau yang mimpin. beliau mau pindah-pindah. Emang memimpin majelis taklim? Iya. Jadi kalau ada kawinan juga sebut dia iya, yang selalu baca Yasin apa gitu. Kan ya ada minta orang doanya. akikah, orang Iya. nikah, itu selalu suruh mimpin. jangan-jangan ada jadwal yang belum lagi maksudnya mau dijalanin. ya ada, bisa kemarin jadi. ada yang ya, bilang ada juga. jadwal- Saya udah jadwal. pesen sekian lama. Kok sekarang almarhum sampein ke kita juga. Udah mesen jauh-jauh hari. Ada yang mau nikahan jadwalnya juga nggak udah. tuh saudara? Iya, ada yang Ada mau boleh kan nikah. bulan Maret kan dia nanya. Kan namanya Ibu Eti, Neng, Ibu Eti yang kemarin lamaran anaknya bulan apa? Bulan Maret nyaji. Ya nyaji nggak bisa itu, gitu doang. Dia udah perasaan. Oh, Udah ngomong ada gitu. firasat, nah. Bulan Maret ya nyaji nggak bisa dah gitu. Cuma kata yang ditanya, iya ya nyaji sibuk ngaji, emang ngajar gitu dong. Cuma dia minjem doang, Oke, mesem-mesem. kayak ini aja gitu ya. Nggak bilang iya emang sibuk ini enggak. Nah, tapi dari keluarga sendiri, ibu dan juga bapak atau Iya. mungkin anak-anak gitu Iya. ya, ada firasat nggak, Bu? Saya sama sekali nggak ada Nggak firasat. ada Makanya sama saya sekali. bingung. Nggak ada. Makanya saya bilang ini mati suri apa mati apa ya, jangan dikuburin dulu gitu. Saya nggak ada firasat soalnya. Masih belum kayak Belum gimana gitu yakin. ya, belum Nggak, yakin. beliau nggak ngerepotin orang ya. Iya. Nggak udah sakit. repot. Ibu itu kalau sakit kan emang punya vertigo ya kan kayak keliying gitu kan, kalau di kamar mandi kita takut ya. Iya. Dikunci kamar mandi kita nggak boleh masuk. Oh, Nggak tetap mau. sebegitunya Tetap ya. aja. Jadi Nggak mau kita anak-anak dampingin. pun cucu, cicit semua kaget ya. Kaget, Iya, kaget otomatis semua. kaget. Ya Allah. Pergi seger-buger pulang pakai ambulan. Ada Iya, info katanya sakit. ibu juga ini mengangkat anak yatim. Iya Iya. betul. Jadi anak dari kakaknya suami ibu, paman saya. Gitu kan meninggal.
sebelum meninggal, ntar urusin namanya Ella, urusin Ella ya sampai dia kuliah, sampai dia lulus. Alhamdulillah sekarang udah sampai nikahin, saya nikahin sama ibu gotong royong. Oh, udah sekarang udah Saya berkeluarga. yang ngurusin juga, biayanya juga. Jadi kayak adik sendiri. Selama Jadi ini ya. beliau selama hidup nggak nyari viral. Iya, Ketika makanya. meninggal malah Allah angkat derajatnya. Kan kita Iya, orang Masya Allah. kalau dianggap orang kebawahan lah kok bisa kayak gini gitu Ah, loh. Masya Saya Allah. kok jadi ada malu-malu dikit di undang-undang kemana-mana. Tapi ini sama aja, berarti mewariskan apa namanya syiar kebaikan nih sebenarnya ibu sama bapak nih. Masya Allah. Jadi dengan kita dengar ini, jadi kita juga berlomba untuk yang dikejar tuh bagaimana orang kan kepengen hidup enak, jadi bagaimana meninggalnya dengan cara yang enak gitu. Iya. Dan kalau Ya kita ini dengar, seperti contoh gitu ya. Malaikat Inspirasi. memberikan contoh. Loh ini orang yang saya ambil di depan jamaah begitu banyak. Iya. Memberikan Jutaan contoh orang. kepada kita semua. bukan jamaah yang di sana lagi ya Lah Pak? iya. Semua, Semua. jutaan Iya, orang katanya. lihat gitu. Loh, Viralnya begini juga saya begitu cepat. cabut ini. Sampai pada ke makam saya Saya dengar. saksiin. Saya juga nggak tahu. Kalau bisa Aduh. kamu semua seperti ini. Masya Masya Allah. Allah. Nah, Begitu kalau memberi ibu contoh sendiri lihat video rekaman itu ketika kapan? Apakah ketika pas kejadian ibu meninggal Atau terus selang langsung beberapa hari? di-share? Saya videonya satu atau- hari ibu udah meninggal, saya baru bisa sedikit-sedikit Baru bisa melihatnya. lihat kita. Nah, saya nggak mau Karena- ngelihat sih kayaknya nggak apa ya, nggak tega yakin ya. banget ya, Ya nggak tega. karena itu terus yang kedua ya tamunya banyak sekali. Iya, nggak sempet gitu. Dari Oh, banyak yang wartawan. ziarah dari. Masa Ke makam banyak yang ziarah. yang di Ada makam juga omong- sampai sekarang juga masih ada. Yang ke rumah ziarah ke rumah Yang juga. Dibilang kemarin ziarah 3 ke rombongan rumah saya tuh nggak masih kenal ada sama terus. sekali. Masya Allah. Jadi Terus kita Ya, ngelayanin saya bilang wartawan dari rumah ya, juga. itu siapa pakai seragam majlis taklim. Datang dah ucuk-ucuk assalamualaikum, terus nanya, ibu ini yang di viral ya, iya saya anaknya. Langsung kita ngobrol. Jadi banyak dipertanyakan. Katanya dari Sampai- Sawangan. Wartawan juga datang. Wartawan juga udah banyak. datang juga. Ya Sampai jam aja, 11 kan. datang juga. Selesai Masih yang acara terakhir tahlil. ya itu suruh bangun musola itu. Masya Iya. Allah. Yang sampai sekarang ya baru 40%. 40% udah ditinggal sama beliau. Masya Allah. Dan beliau itu ke majelis taklim sana-sana itu dari majelis taklim sana ada yang nitip buat amal. Iya. Pasti itu pulang dari taklim itu ada yang nitip, Diserahin yang ke panitia. nitip amal. Saya nitip amal. Bahwa kemarin ada yang takziah pun masih ada yang ngirimin buat amal. Saya nitip amal buat musola. Masya Allah, jadi makin banyak juga ya. Makin yang banyak ini. juga alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah masjidnya juga cepat selesai Iya, gitu ya iya, pembangunannya mudah-mudahan iya. seperti yang Mudah-mudahan aja. diharapkan ya. Walaupun udah nggak ada, siapa tahu jadi hujah ya. Beliau Iya. Insya Allah syahid ya. Amin, Dan amin. apa namanya punya privilege kan untuk apa namanya ngajak orang-orang yang apa namanya berkaitan dengan beliau. Iya, Siapa iya. tahu ya ikut juga apa memakmurkan masjidnya atau Iya. juga Iya, bangun. iya. Mau ikut Ada amal hujah silakan ikutan. aja. Saya tahu yang Iya. beliau juga akhirnya Iya. mereka ini ikut bangun musola saya nih, masya Allah. Saya dengar ada sampai sholat gaibnya sampai Mekah. Iya, kan emang ponakan ibu saya ada saudara di sana. Cuma terus dia telepon, dia kirimin, ini Bu Haji Taslimah meninggal keadaan begini, langsung pada sholat gaib Di Mekah. di Mekah. Di Solo pun ada juga. Di Solo ada juga. Di Solo ya Pak ya? Di Klaten. Klaten. Al-Aqsa. Al-Aqsa, Makanya ya ini Allah. mau cari tahu Masya Allah. DMI sana, DMI mau sana. mengucapkan terima Mau kasih nelpon. gitu Masya loh. Allah. Ucapin terima kasih. Sudah Itu sebegitunya. bukan apa namanya, bukan permintaan Bukan, dari pihak saya pemerintah, tidak tapi tahu. benar-benar Inisiatif. mereka Inisiatif dari sana. Ini menarik nih. Kebetulan juga ibu saya juga orang Klaten gitu Iya. ya. Saya kecil juga di Klaten. Pak, kenapa Klaten? Kenapa kok bisa sampai masjid Klaten ikut? Ya makanya nggak tahunya dari Saya sana juga nggak gitu. tahu juga. Nggak ngerti. Nggak ngerti juga kok sampai sana. Cuma diberitain Apa- doang dari keluarga Klaten. Apa beliau sempat ke Klaten kemudian ikutan taklim di sana atau gimana? Nggak pernah. Kalau di sana ya cukup Paling ke aja. sana cuma ke rumah besan, jalan-jalan sudah. Jalan udah gitu. Nggak Besan berarti ini orang Iya, tua orang Bapak? tua. Iya, orang saya. Berarti Bapak dari asli Klaten ya? Iya, asli Klaten Masya saya. Allah, masih saudara. Dulur gitu Pak. Alhamdulillah. Dulur. Ada cerita nggak beliau ke Klaten? Suka nggak ke Klaten? Suka sekali. Apa yang dia suka ke sana? Ya apa ya? Dari asli orang di kampung itu begini gitu. Oh, Seneng banget di ya. sana.
Karena kalau aslinya almarhumah asli Betawi sih. Betawi ya, Jakarta. Iya, Jadi nggak punya kampung. Nggak punya ini kampung, ya. numpang. Jadi kalau main sana- ke situ. Iya. Malah seneng ke sana gitu. Seneng Malah banget. seneng. Kalau kita ke sana terus kita jalan-jalan ke Masya Allah. Solo, Iya, apa kan ke bawa mobil, kita ke iya. Jogja Masya Allah. atau ke Warung Apung, Masya Warung Allah. Jombor Oh itu. iya, yang di Klaten. Wah, ya? Iya, yang terakhir di pengenin Jombor ayo itu. kita pulang kampung tapi naik Masya kereta ya, Allah. kepengen naik Kemarin kereta udah lama. punya rencana itu mau ke sana. Mau ke sana lagi. Mau ke sana Kesana tapi maunya lagi. naik kereta, nggak mau bawa mobil. Jadi Enaknya rencana naik kereta. beliau naik kereta, saya Yang bawa bawa mobil, mobil. nanti di sana buat aktivitas. Susah Beliau kendaraan di sana. sederhana banget orangnya. Iya, Memang. sederhana sekali. Tapi bagaimana tanggapan keluarga di Klaten gitu mengenal sosok Iya, beliau? itu sangat baik sekali. Jadi kalau udah dari sini ke sana itu sama kakak-kakak saya itu dia bawa baju. Baju-baju kan biasanya baju yang dia pakai taklim 2 kali 3 kali nggak pakai lagi, 4 kali. Nanti dibawa ke sana. Oh, bagi-bagiin. Bagi sana, di sana ya ini buat ngaji juga, suruh buat ngaji. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Aduh, Masya Allah ya. Ya gitu. Kita aja yang belum mengenal sosok beliau aja gitu almarhumah ya, ngerasa kayak kehilangan sekali. Dan kalau gitu di sini ya. itu apa ya, selalu menyisihkan uang untuk anak yatim sama janda. Masya Allah. Padahal beliau sendiri juga janda ya? Janda. Iya, setiap Iya. bulan itu selalu disisihkan, selalu amal. Kalau nggak salah setiap bulan itu harus menyisihkan 1 juta buat amal. Selain yang untuk yatim sama janda, itu selalu disisihkan uang. Beliau ini kalau orang apa yang menonton videonya pasti kan ada perasaan iri, ingin bagaimana bisa kemudian dipanggil sama Allah dalam apa keadaan seperti beliau gitu. Iya. Sedang mengingat Allah, sedang beraktivitas karena Allah, sedang menyebut asma Allah gitu ya. Iya. Dan ternyata ketika kita dengar ceritanya bagaimana meniru untuk sesuai seperti beliau, caranya juga nggak sulit ternyata, mudah. Mudah. Nggak perlu duit banyak, nggak Oh, perlu iya. duit mahal. Iya, iya. Aktivitas sehari-hari aja yang normal gitu dan orangnya dikenal baik Tawadu. gitu. Iya. Tawadu dan apa namanya nggak pernah lelah untuk apa namanya selalu ingin dekat sama Allah. Iya. Iya. Ibadah aja terus itu Iya. yang dipikirkan, pokoknya akhirat aja. Nah itu ya, Iya. apa semua hidupnya juga didedikasikan Makanya untuk itu ya. dipesan ya sama cucunya yang udah kerja. Misalkan lu katanya kalau kerja kalau jatuh udah azan berhenti dulu, tinggal. Yang penting sholat. Gitu. Oh. Mak mintanya kamu sholat, minta uang Sesibuk enggak, apapun Mak, kamu minta. harus sesibuk sholat. apapun tinggal dulu Masya kerjaan. Allah. Gitu itu pesannya. pesannya ya? Pesannya. Ini kata-kata ini aja nih pahala juga beliau nih, Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan atau jutaan Makanya anak saya kadang mau pergi kan misalkan setengah 12 ya, kan waktunya mau zuhur. Pergi dilarang sama dia. Sholat dulu yang penting. Karena kan anak-anak udah ngeyel ya. Memang di mana emang sholat di sini doang, di mana-mana kan ada. Gitu Nanggung dijawabin ya neneknya kalau anak-anak gitu. ya. Ya udah kita yang nengahin. Ya udahlah sholat dulu yang penting biar Mak nggak marah. Itu begitu sama cucunya. Oh, Masya Allah. Walaupun Masya setengah Allah. 12 kan masih lama kayak Iya, belum kita ya. Jangan dulu dikit lagi sholat zuhur. Nanggung nanggung gitu ya. gitu. Gitu Sholat sholat dulu. beliau. Jalan. Ada nggak Bu? Saya pasti percaya gitu ya. Semua surat-surat Al-Quran itu pasti kan semua indah gitu. Pasti Iya. ada makna sendiri. Tapi ada nggak mungkin amalan atau surat tertentu yang selalu diingetin? Kalau misalnya dalam keadaan sulit baca ini. Baca Dalam apa ada gitu? selalu Ada itu, Pak. kepada jamaah juga anak yang Di diajarin samping, ini surat ini nih amalin. Nah, ini yang lagi keadaan kita susah baca ini gitu. Yang paling Ibu ingat apa surat apa Bu? Yang Saya bukan mungkin- surat doa-doa tapi saya kan merasa belum bisa ya, maksudnya lupa. Nih kalau keadaan kita lagi susah baca ini, mudah-mudahan dipermudah katanya gitu. Kalau dipuji orang ini doanya, gitu semua banyak. Dipuji orang aja ada Dipuji doa ya. orang ada doanya. Biar kita nggak besar kepala kan. Iya, Masya Allah. alhamdulillah gitu. Apa gitu dah. Tiap Saya nggak bisa. bulan-bulan baik itu dia punya amalan. Pokoknya kalau ke rumah selalu megang tasbih. Kalau Itu ke ada rumah amalan-amalannya. Lu bulan Muharram ini dicatat, terus nanti fotokopi, dikasih ke murid-muridnya, diajak ngamalin. kan lagi belajar ya, kan ada teman baru kan misalkan baru mau ngaji, terus nggak punya buku, kan megang sama temennya gitu nyontek. Besoknya dia fotokopi dikasih muridnya yang baru biar punya, biar pengen sekalian. di-share terus gitu Iya, ya. Iya, di Kamu nggak punya buku ya? pokoknya- Enggak. Besok minggu besok udah dibeliin sama emak itu. Nih, emak udah fotokopiin. Gitu. Jadi Beliau ini
emang rajin juga apa namanya kebaikan, nyebar-nyebarin ilmu, kemudian tadarusan. Apa ngapal juga nggak beliau? Ya, Ngapal Quran juga nggak beliau? hafal sih kayaknya ya Hataman aja paling ya? Iya. paling hatam. Nggak- Kan nggak karena hafal. beliau ini udah Hafiz 2 enggak, kali enggak. operasi katarak. Oh. Jadi yang beliau hafal aja baca-baca itu. Al-Quran sekarang udah nggak bisa matanya. Paling yang dia udah punya ilmu apa di Berarti ajarin ketika pada baca kita. dia sebenarnya udah makanan hafal tuh. Kalau nggak hafal dia nggak belajar itu tuh. Iya. Karena kan mata-matanya nggak Sebenarnya jelas. kan Udah nggak karena jelas. Makanya udah terbiasa sering ya. ya. Udah terlalu sering udah jadi Saya nggak merasa hafal. bohong begini. Kan dia minta berobat terus kan ke dokter mata. Saya dibisikin sama dokter mata, Bu, biar ke dokter mata aja, ibunya udah nggak bisa, kata dia gitu kan. Oh, karena faktor umur Iya, ya. faktor umur. Ya kita tawakal aja kepada Allah ya gitu kan. Terus dia cerewet seketika, ayo dong berobat ini. Cuma saya nggak sampai bilangin, Ma udah nggak bisa diobatin, saya nggak berhasil begitu. Saya takutnya ntar dia shock gitu. Jadi sampai akhir hayatnya saya belum bilangin bahwa matanya udah nggak bisa diobatin. Gitu. Tapi dia sama tukang obat minum vitamin mata aja berhari-hari, Masih berusaha habis terus. beli lagi, habis beli lagi. Yang tahu saya dia obat matanya nggak bisa diobatin saya dibisikin sama dokter. Kan udah 2 kali dia cerewet. Bu, kok kemari lagi udah nggak bisa diobatin katanya gitu. Tapi saya nggak terus terang bilang kepada beliau. Karena mungkin beliau tuh karena nikmatnya membaca ayat Iya. Quran gitu ya. Jadi beliau takut mungkin ya, Iya. takut nggak bisa lihat. Kayaknya lagi ada yang apa. ngalang-ngalangin asap aja katanya gitu. Aduh, jadi teguran buat kita juga. Kita yang masih Masih muda, lebih, dikasih penglihatannya lebih iya. baik ya. Terkadang kita ada males bacanya gitu. Iya, Kayaknya iya. beliau tuh kurang jelas tapi tetap berusaha untuk baca. Iya. Kita yang jelas kayak depan kita setan banget. Udah bukan asap lagi. Males banget bacanya kayak Nyalain gitu. setan. Bukan ya, itu dia. Nah, kita tuh kayak baca Iya. Quran kayak obat tidur. Kalau kita nggak bisa tidur baca Quran pasti ngantuk kan ya tidur. Astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan buat menginspirasi kita semua ini. Insya Allah, Iya. ya, Jadi ini bukan Giat inspirasi juga lagi. Iya, beribadah. yang seusia beliau masih bisa Iya. mau baca Quran, yang matanya begitu masih mau, apa kok kita udah masih gini nggak mau gitu loh ya. Iya, iya. Inspirasi banget. Dan ketika apa namanya setelah beliau meninggal, saya juga lihat di YouTube banyak juga kemudian reaction gitu juga yang mengulas sampai ke detail. Ternyata kalimat terakhir yang dibaca beliau adalah dibaca almarhum adalah wa ilahukum Ilahu wahid, wahid itu kan satu. Iya. Jadi sebelum selesai meninggal kan. Iya. Aduh. dan apa namanya kepadamu kamu tahu bahwa Tuhanmu satu gitu. satu, langsung. Kayak pesen gitu ya. Iya. Indah banget gitu loh ketika momen diambilnya itu dalam keadaan nyebut nama Allah gitu. Iya. Itu yang makanya kita Iri ya. iri banget gitu ya, walaupun kita percaya pasti Iya, keluarga iya, kehilangan iya. kita pun aja Iya. yang belum mengenal sosok beliau aja merasa kehilangan gitu. Kemana aja ya kemarin, kenapa kita nggak sempat kenal sama beliau Iya. gitu ya, pengen lihat seperti apa kebaikan-kebaikan beliau gitu. Tapi dengan viralnya video ini pun kita melihat Masya Allah indah banget gitu. Makanya saya di rumah kan ada di KUA. Ayo Bu Maraji, Bu Mar langsung ke KUA kita sharing apa rahasia ibu bisa begini-gini. Kata dia gitu. Ya yang ada saya nangis nggak cerita, saya kata gitu sama teman-teman KUA penyuluh gitu. Disuruh cerita. Yang datang pun minta rahasia ibu. Ibu rahasia apa? Kayaknya biasa-biasa aja. Nggak ada rahasia Karena ibu keistimewaan mungkin, gitu. karena ibu udah terbiasa melihat Iya. kesehariannya seperti itu. Iya. Mungkin kalau kita Masya Allah Masya gitu, Allah. karena ibu udah berada di situ ngerasa bahwa Iya. ya Biasa-biasa keseharian aja. ibu emang udah baik ya, jadi udah kayak biasa. gitu biasa ya, Bu, aja. ya. Kok Jadi- sampai begininya kok pada mau minta rahasia apa sih? Emang ada apa sama ibu saya segitu? Banyak yang penasaran, termasuk kita juga penasaran ibu. Iya. Ibu ini meninggalnya begini nih kesehariannya bagaimana? Kita juga Ya, makanya pengen kita tahu, sampai makanya kita pengen tahu, korek-korek. pengen kita share juga ya. Bu, kalau misalnya, insya Allah ya, apa namanya, misalnya beliau masih hidup gitu, ada kalimat apa yang mau ibu tarain? Atau mungkin ketika terakhir Mm-mm. boleh menghembuskan nafas gitu ya, ketika ibu masih sempat ketemu Mm-mm. apa yang mungkin Misalnya kamera ini, ibu mau sampaikan. misalnya ibu apa namanya almarhumah, ibu mau ngomong Oh apa? iya, sambil ini ada fotonya Ah, ini dia almarhumah ya fotonya. ibu ya. Ya saya kalau misalkan dia ibu masih ada ya, ya kepengenan sih saya selalu bersama gitu loh. Saya belum puas ngurus ibu.
apalagi ada keadaan nggak sakit gitu, merasa nyesel, ngaji nggak ikut, itu kasihan banget saya ngelihat ibu kadang serumah sendiri, sakit aja dibawa ke rumah nggak mau, apalagi sehat aja dibawa ke rumah nggak mau. Kita pulang dari dokter nih, mobil turun dari rumah, disuruh nginep sebentar nggak mau, langsung mau pulang aja gitu. Akhirnya kita ke rumah dia, saya bilang, ya Allah ada enaknya ada enggaknya punya anak sendiri gitu kan. Nggak enaknya kalau kita sakit gitu. Oh ibu saya gitu aja ngomongnya. Saya nggak bisa, belum bisa nyenengin orang tua gitu loh sampai sekarang. Itu aja, saya nggak bisa lagi mengucapkan kata-kata ini. Mungkin kalau dari Bapak ada yang mau disampaikan, Pak? Jadi saya ya, yang masih saya beban di pundak saya untuk menyelesaikan bangunan yang sampai sekarang belum bisa. Tapi saya yakin saya harus bisa untuk membangun musola. Karena amanat. Karena amanat ini harus saya selesaikan. Saya yakin saya akan berusaha sekuat mungkin untuk membangun musola ini semoga terwujud. Amin. Iya biar beliau senang melihatnya ya. Wah rumah ibadah saya udah bagus gitu. Insya Allah saya akan meneruskan ya walaupun bebannya berat sekali untuk menggantikan ibu saya. Insya Allah saya bisa. Insya Allah bisa. Ya, Bismillah aja. Diberikan kemudahan. Amin, ya, amin, Pak, ya. amin. Insya Allah ini jejak dakwahnya almarhumah bisa diteruskan gitu Insya ya. Allah. Siapapun itu garis keturunannya gitu pasti itu doa juga beliau gitu ya. Iya. Punya garis keturunan yang bisa nerusin syiar dakwahnya, terus juga Bapak di sini juga bisa menuntaskan seperti apa yang almarhumah inginkan gitu ya. Bukan sesuatu yang gimana-gimana gitu, bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang seperti apa, tapi pengen banget punya musola yang memang ingin beliau dedikasikan untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang beliau punya gitu ya, Masya Allah. Ini mirip kisah imam-imam ya dulu ya. Jadi imam-imam itu ketika hidup mereka nggak berusaha cari viral, ingin dikenal banyak orang gitu kan. Tapi nama mereka dikenang sampai sekarang kan ya. Ini beliau juga almarhumah nggak punya Instagram mungkin beliau ya? Iya enggak. Atau Facebook juga nggak ada kan? HP aja nggak punya. HP yang lama aja. HP yang cuma bisa buat telepon aja. Buat telepon gitu aja ya. Yang mau telepon aja. Ngomongnya Tapi orang tua sosok almarhumah itu seperti apa sih Bu? Maksudnya kan kita tahu kalau orang Betawi ya apalagi ya kan nyablak gitu ya. Itu kayak gitu. Gitulah. Tapi nyablaknya itu kan pasti baik sih. Isinya tuh ini semua gitu ya, nasihat ya biasanya. Ini udah azan, udah apa, masih HP juga, mati nggak? Gitu, marah-marah kadang. Kalau sehabis ngaji ya, tiap Kamis itu kan ngajinya di Asabiyah itu, setelah sholat subuh. Itu nanti sore itu jam 5 datang ke rumah, minta diulang lagi. Apa yang dia baca tadi di sana, kan bisa diputar. Kan selalu di sana selalu suruh mimpin. Di TV As-Salam. Di rumah kan bisa, anak-anak bisa. Sore minta diulang lagi. Sini Mak bukain dong TV, Mama lihat bacaan Mak apa yang salah. Apa yang salah, gitu. Jadi dikoreksi lagi. Dikoreksi sama dia, dievaluasi. Jadi dikoreksi lagi. Bacaan saya ini yang panjang tadi mana, yang pendek mana. Iya. Jadi dikoreksi kol-kolahnya yang mana. Jadi saya cuma ngasih TV, selalu nyalain TV, terus beliau duduk nonton TV. Kadang dia teriak, ya Allah, apa sih Mak? Tuh kan salah bacaan Mak, kan ini ditonton orang banyak, kata dia gitu. Masya Allah. Asalnya lupa. Selalu gitu. Itu tiap sore. Ini kurang ditahan, ini kurang panjang, kata dia gitu. Itu ya, orang tuh bener pasti ya, tuh. semakin banyak ilmu, makin tawadu gitu loh, makin pengen ngebenerin diri terus bukannya. Kan ada beberapa orang yang udah punya ilmu, udah sombong gitu ya. Enggak, ibu saya enggak, bener gitu enggak. Dia koreksi lagi. Koreksi lagi. Nanti kalau salah dia tanyakan ke guru yang lebih pintar lagi. Kan gurunya banyak juga itu. Iya, jadi belajar dan mengajar. Yang lebih ilmunya Pak Kiai-kiai yang lebih tinggi lagi itu. Dia tanyakan ini hukumnya gimana, ini gimana. Kadang kalau ada jamaah ibu suruh baca gitu kan, baca doa arwah. Terus dia megang pulpen sama ngambil kertas tulis. Ntar kalau memang salah, yang baca misalkan Bapak salah, dikasih nih
koreksi nanti bulan minggu kemudian harus bisa. Enggak di depan umum, oh kamu salah bacanya, enggak. Masya Allah. Jaga adab Selalu. Ya, permalukan orang juga ya. Enggak, beliau. enggak. Beliau kalau dilihat kan nggak ada yang komplain juga kalau beliau salah sebenarnya, tapi beliau mau kesempurnaan itu biar Iya, karena kan bacaan almarhumah ngerasa dia lagi presentasi. Ini emang Lagi kalau presentasi sama Allah. kalau nggak meninggal jam 5 nanti bakalan ke rumah saya gitu hari Kemisnya minta diulang lagi apa yang dia baca. Masya Allah. Iya pasti ke rumah saya jam 5. Kalau bapak sama ibu gimana sama almarhumah? Ridho nggak? Sama Ya Allah. beliau sehari-hari? Ridho banget, Ridho, banget Masya dah. Allah. Nggak bisa, saya belum bisa nyenengin kayaknya menurut saya. Kan kita harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas kan masih ada beban gitu. Benar-benar. Kita harus ikhlas, emang semua nanti kita bakalan ini kita antri Iya, semua. ikhlas banget. Kita semua ini antri semua akan meninggal. nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan, kepengennya sih seperti ibu gini. Atau kita lagi di mana. Iya. Walaupun kita punya dokter 10 tetap aja kita juga Benar. bakalan diambil. Jadi mudah-mudahan bapak ibu ini udah ridho, mudah-mudahan Ridho, almarhumah juga, ikhlas, almarhumah juga iya. ridho sama ibu sama Iya. bapak. Ketika kemudian Iya. bersaksi nanti juga bahwa punya mantu juga punya anak-anak yang, aduh selama hidup sama mereka aku tuh Disayang terus. disayang Iya. terus, ya, Iya. Masya Allah. Ini sebagai pelajaran buat kita semuanya. Beliau mungkin waktu hidup itu nggak tenar di bumi itu, tapi insya Allah tenar di langit. Buktinya Amin. ketika meninggal dia angkat derajat sama Allah bukan pada saat hidup ya, pada Iya. saat meninggal. Iya. gitu. Emang. Benar-benar. Pada Kita saat yang nggak meninggal tahu aja, benar. siapa gitu ya almarhumah. Pada saat gitu ya. meninggal aja Banyak masih jadi apa namanya menyebar hidayah buat orang banyak. Iya. Iya, Gitu benar. kan? Iya. Jadi semua orang sekarang malah berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, Iya. untuk menunaikan ibadah Pingin mencontoh, sebaik-baiknya, ya. ingin Iya. mencontoh gitu. Iya. Iya. Beliau ini kan kita juga nggak pernah tahu gitu, kenapa pas momen itu gitu, beliau divideokan gitu Iya. ya. Iya. Jadi semua orang tuh jadi kayak seperti saksi semua Iya, gitu Iya, ya. betul. Ketika menghembuskan nafas terakhirnya masih melafazkan Masya nama Allah. Masya Aduh, Masya Allah. Jadi, ini saya jadi ibaratnya banyak teguran secara pribadi gitu ya. Iya. Kadang kita berbuat kebaikan masih direkam, Iya. divideoin, Kebaikan diedit, malah untuk diliatin di-share sama orang. banyak Iya, orang. Gitu. pengen Beliau dipuji. Benar. ibadah-ibadah aja, yang ngerekam bukan beliau, yang ngeviralin bukan beliau, Iya. yang nge-share bukan beliau, cuma ini kadarullah semuanya. Dan kita juga bisa nih, alhamdulillah kita bisa ketemu silaturahmi nih Bapak Ibu, Iya, jadi iya, saudara iya. kita ini. Iya. Ini juga karena beliau juga gitu, tanpa Iya. ada apa, ini karena Allah tentunya juga, tapi wasilah dengan kejadian ini banyak orang jadi bersilaturahmi. Iya. Ternyata banyak kebaikan yang Iya. keluarga juga nggak tahu ada kebaikan apa, tiba-tiba orang berbondong-bondong datang Iya. dari mana-mana makanya. gitu kan yang Minta rahasia, minta apa Rahasia. semua. Iya minta rahasia, saya bingung rahasia apa? Kayaknya biasa-biasa aja gitu. Ya karena keseharian beliau udah seperti itu. Iya. Tapi justru dengan jawaban simpel ini banyak hikmah, Mi. Bahwa untuk jadi orang baik itu nggak ribet-ribet banget loh. Iya, nggak mahal. Gampang, nggak mahal, Iya. nggak harus begini begitu. Jadi orang baik aja gitu ya, jalanin kewajiban, nggak perlu duit banyak gitu. Ternyata, masya Allah, difiniskan dengan baik ya, husnul khatimah. Masya Allah. Iya, gitu aja dah. Rasa kehilangan bener-bener. Aduh, terima kasih nih Ibu, Bapak, masya Allah. Iya, Mas. Iya, kehadiran sama-sama. di sini. Ya sekali lagi kita turut berduka. Iya, terima kasih juga. Insya Allah benar-benar ini wasilah ya, mudah-mudahan dengan viralnya video dari ibu, meninggalnya ibu ini bertambah lagi orang-orang, sekali lagi seperti tadi kita udah bilang ya, mudah-mudahan semakin banyak orang lagi ingin berbuat kebaikan juga. Iya, insya Allah. Mungkin Bapak ingin menginfokan musola dari Iya, betul. dari apa namanya beliau yang mungkin di-share ke teman-teman, kemudian mungkin tertarik untuk ikutan support biayanya Bagaimana atau caranya, menyumbang gitu, gitu. transfer kemana gitu, monggo Pak silakan. Ada rekening yang atas nama pembangunan musola juga. Kalau mau lihat rekening pembangunan musola,
Oh, Oke, gitu. kita Jadi kita tulis di bawah sini ya. Iya. Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau berkontribusi dalam Iya. pembangunan musola ini, silakan udah ada nomor rekeningnya ataupun link yang memang mungkin bisa langsung tersampaikan, insya Allah Iya, ya saya. iya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. amanah, mudah-mudahan juga pembangunannya juga dilancarkan, Iya, dimudahkan, amin. cepat Amin. selesai. Jadi Amin. makin banyak lagi orang-orang yang datang untuk mencari ilmu di situ, insya Masya Allah. Allah. Amin. 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 Sampai Iya, ketika iya. meninggal aja tuh musola ngajak semuanya untuk ikutan di musola ini kan pahala Iya, juga. benar-benar. Iya. Ngundang Iya, iya. semuanya untuk sama-sama punya pahala kebaikan. Masya Iya, Allah. di situ. Sekali lagi terima kasih ya Terima Ibu. kasih. Sama-sama, Sama-sama. sama-sama. Iya, insya Allah. Baik ya teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan obrolan singkat kita. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin pada hari ini bisa membawa manfaat dan misalnya memang menurut Anda ini harus di-share banget, silahkan di-share. Monggo di-share ke teman-teman kalian semua. Kita bisa lihat ya rahasia atau kebiasaan-kebiasaan apa sih yang almarhumah lakukan semasa hidupnya. Benar sekali. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Kita doakan bukan hanya yang di sini, yang di rumah menyaksikan juga terus dalam kebaikan dan seperti halnya almarhumah kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya rabbal Amin, ya alamin. rabbal Kita alamin. pamit. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.